Adakah panggilannya? Ya, jangan instan, saudara. Maaf. Yesus telah menebus kami. Dosa kami telah ditebus di atas kayu salib. Tanggung jawabmu apa? Jadi bukan soal nuding-nuding doang. Adakah panggilannya dari atas kayu salib? Ya. Saudara dengar, saudara menjadi pengikutnya, yang ditebus itu yang jadi pengikutnya. Ya Allah itu roh, gembala dengan roh kita, nanti Tuhan akan memberikan kebenaran, syarat-syarat perdamaian. Nama kata lain adalah Jalan Via Dolorosa saat di Yerusalem, seorang tak berdosa disalibkan, dicaci dan dihina, diteriakan kematiannya. Dia disiksa dan didera, dicambuk di tubuhnya, mahkota duri pada kepalanya, dipikulnya salibnya, dia melangkah menuju Kalvari. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus gembala disalib. Dia memilih disalib, bukti kasih pada kita, karena kita dia serahkan dirinya di Kalvari. Darahnya mengalir, membasuh dosa, membukakan jalan kepada Allah. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus domba Allah disalib. Dia memilih disalib, bukti kasih pada kita, karena kita Dia serahkan dirinya di Kalvari. Salam saudaraku yang terkasih, kita jumpa lagi pada masa ini menjelang Paskah 2023. Maka kita akan membahas tentang senjakala di Bukit Golgota. Dari atas sana Dia memanggil Anda dan saya, dan banyak yang meninggalkannya. Sebelum kita lanjutkan, kita akan menyaksikan satu buah lagu dahulu.
saudaraku yang terkasih. Banyak peristiwa di saat penyaliban anak manusia 2000 tahun yang lalu di Bukit Tengkorak, di Bukit Golgota, yang tidak banyak ditangkap oleh umat manusia. Mari kita kumpulkan, mari kita koleksi, lalu kita pahami kebenarannya. Penting buat mawas diri, penting buat mawas diri. Berdiri di manakah saudara dan saya? Berdiri di manakah kita ini? Saudaraku yang kekasih, sah-sah saja kalau kemudian dikala mengingat Paskah ini lalu membanjir air mata tumpah ruah, mengingat penderitaan anak manusia dari perjalanan menuju ke Bukit Golgota di atas kayu salib dan seterusnya. Mungkin kita akan merasakan, tapi jarang yang mau merasakan bagaimana yang semula Yesus disanjung-sanjung oleh pengiringnya saat menuju Yerusalem. Matius 21 ayat 6 sampai 11. Kita tengok masa lalu itu. Matius 21 ayat 6 sampai 11. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka. Dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya, menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Yes, sebagai kehormatan kepada yang mulia. Lanjut. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud. Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang. Dalam nama Tuhan. Saudara ingat teriakan mereka. And then? Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Mereka mengidolakan anak manusia menjadi raja orang Yahudi dengan menumbangkan kekuasaan Roma. Itu harapan mereka, persepsi mereka dengan mendirikan kerajaan Allah di Yerusalem. Saudaraku yang kekasih, alangkah kecewanya tatkala sang anak manusia ternyata tak berdaya, tanda kutip. Yes, tubuhnya memang gak berdaya. Sehingga mereka berbalik, ikut mengejek, meludahi, menyetujui anak manusia untuk disalibkan. Salibkan. Matius 27 ayat 20-30 saudara baca sendiri. Kenapa? Supaya saudara mengingat bagaimana mereka mengejek, bagaimana mereka meludahi, dan menyetujui anak manusia untuk disalibkan. Namun, mari kita menengok dari kacamata kebenaran ilahi. Apa-apa yang terjadi saat Yesus berada di kayu salib. Saat kematiannya dan sesudah kematiannya. Peristiwa di dan dari atas kayu salib. Yang pertama adalah peristiwa yang disebut sebagai, atau saya sampaikan, penjahat yang bernasib sama.
berprofesi sama. Tapi nasibnya berakhir berbeda, khususnya nasib rohnya tentu. Dua orang penjahat mendampingi Anak Manusia di kayu salib. Satu di sebelah kiri, satu di sebelah kanan. Namun nasib rohnya hari itu juga ditentukan berbeda. Oleh iman, oleh karakter si manusia dan absintus dalam diri si manusia yang mereka miliki sebagai dasar epilog nasib mereka, nasib roh mereka. Mari kita lihat ekspresinya. Yang satunya menghujat Kristus. Bukankah engkau adalah Kristus? Bukankah engkau adalah Kristus? Sinisme. Bukankah engkau adalah Kristus? Cukup ya sinisnya ya. Tapi memang begitu. Selamatkanlah dirimu dan kami. Saudaraku yang kekasih, banyak manusia seperti itu bahkan belum di kayu salib. Bukan berarti kalau di kayu salib pantas menghujat, tetapi orang yang tidak menderita seperti yang diderita oleh dia. Banyak yang meminta-minta instan. Mereka mengatakan, selamatkan kami. Dan secara kepada Tuhan, secara jasmania, mari mana Tuhan, saya mau minta ini, minta itu. Ya, kalau doanya tidak dikabulkan, mulai ngambek, mulai marah, bahkan menghujat Tuhan. Halo? Tetapi perhatikan yang akan kita contoh dalam hidup ini. Bukan contoh disalibkannya. Ya, tetapi disalibkan secara ilahi, bukan secara fisik. Yang satunya bernama Dimas. Berarti orang Jawa, saudara. Konon bernama Dismas atau Dimas. Ya, saudaraku yang kekasih, berbanding terbalik dengan yang di sebelah kiri Yesus. Dalam pandangan hidup terutama imannya. Lukas 23 ayat 40 sampai 42. Lukas 23 ayat 40 sampai 42. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut? Tidakkah engkau takut? Juga tidak kepada Allah. Juga tidak kepada Allah. Sedang engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum. Kita memang selayaknya dihukum. Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Takut kepada Allah yang pertama. Walaupun dia berprofesi sebagai penjahat, tetapi dia bertanggung jawab atas perbuatannya. Halo? Bertanggung jawab atas perbuatannya. Yang kedua adalah membela Anak Manusia. Orang ini tidak bersalah. Ya, dia cuma mendengar dari sekelilingnya, ya, suara orang banyak mengatakan salibkan. Saudaraku, orang ini tidak bersalah. Kenapa? Ya, penjahat zaman itu tidak banyak, saudara. Dia tidak bersama-sama, dia di penjara, iya kan? Jadi dia katakan membela Anak Manusia, ekspresi dari kasihnya. Ya, walau secara jasmania tidak mengenal manusia Yesus. Lanjut. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku. Yesus, ingatlah akan aku. Apabila engkau datang sebagai raja. Apabila engkau, tangannya nggak bisa ya. Apabila engkau datang sebagai raja. Bayangkan aja, di samping orang yang tidak berdaya, tanda kutip, dia percaya bahwa rohnya adalah raja ilahi. Lanjut. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga. Sesungguhnya hari ini juga.
engkau akan ada bersama-sama dengan aku Engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. di dalam Firdaus. Catat, di dalam Firdaus. Bukan surga kekal. Di dalam Firdaus. Artinya setelah Yesus mati, tubuh alamiahnya, rohnya setelah dari alam maut pergi ke Firdaus di sisi sebelah kanan Bapa. Jadi bukan di surga kekal, ya, tapi di Firdaus. Cukup jelas, saudaraku yang kekasih. Tak banyak manusia mengintip peristiwa ilahi tersebut. Padahal itu sangat penting, apalagi napak tilas keilahiannya. Napak tilas keilahian si Dimas tadi. Lebih banyak mereka yang menangis, ya, terbenam dalam melankolis. Bukan dilarang menangis, tetapi saudaraku, ada bagian lain yang harus saudara intip. Saudara harus yang disebut sebagai napak tilas, yaitu menyisir kebenaran ilahi. Dan perhatikan sekali lagi, roh Dimas, dia telah lahir kembali otomatis karena iman kepada Yesus. Dia tidak dibenamkan, tidak diciprat oleh upacara dan acara apapun secara religi, saudaraku yang kekasih. Yang kedua, saat itu sebelum Yesus berangkat, sebelum rohnya, sebelum meninggal, dikatakan kepada Bunda Maria yang menjadi ibu kandungnya, kemudian diakui sebagai ibu ilahinya. Kita tengok sebelumnya, ya, Matius 12 ayat 46 sampai 50. Matius 12 ayat 46 sampai 50. Sebelumnya Bunda Maria, ya benar memang ibu kandung, tetapi bukan ibu ilahi. Lanjut. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Berusaha menemui dia. Perhatikan apa kata Yesus. Maka seorang berkata kepadanya, lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Lanjut. Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, siapa ibuku? Siapa ibuku? Dan siapa saudara-saudaraku? Siapa saudara-saudaraku? Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Yes. Ibu ilahi yang dia katakan itu adalah murid-murid Tuhan. Saudaraku yang kekasih, Yohanes 19, 25 sampai 27. Tetapi dalam peristiwa epilog di dalam kehidupan anak manusia secara jasmani, Yohanes 19 ayat 25 sampai 27. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Ibu, inilah anakmu. Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Inilah ibumu. Lanjut. Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Saudaraku yang kekasih, di saat-saat terakhir sang anak manusia di kayu salib, dia mengangkat Bunda Maria yang adalah ibu kandungnya sebagai ibu ilahinya, sebagai murid Tuhan, dan murid-murid pun menerimanya semuanya. Kenapa? Semua kabur, saudara. Kecuali murid-murid Tuhan dan Bunda Maria dan Maria istri Klopas dan Maria Magdalena.
Saudaraku yang kekasih, itu adalah kesetiaan sang bunda. Maka dia mengangkat sang bunda menjadi ibu ilahinya. Ketiga, nah ini dia saudaraku yang kekasih, tidak kalah penting juga. Kepala pasukan yang mengakui Yesus sebagai anak Allah. Tatkala kepala pasukan Roma yang ditugaskan menyalibkan anak manusia dan malamnya menjaga kuburnya, mereka terperangah atas peristiwa-peristiwa ilahi yang terjadi dalam keseharian itu sampai malam hari. Yang pertama adalah perkataan-perkataan terakhirnya sebagai manusia seutuhnya. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Saudaraku yang kekasih, Allahku, Allahku, jangan tinggalkan aku. Sebelum meninggal, sebelum wafat, dia katakan, aku haus. Sampai penyerahan nyawanya setelah dikasih minum. Penyerahan nyawanya kepada Allah. Yang lain masih hidup. Boleh jadi. Tetapi ini tanda kutip formal, menyerahkan nyawanya kepada Allah. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan dia katakan, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Wow, bagi kepala pasukan dan beberapa anak buahnya belum pernah menyaksikan hal itu. Dan pernyataan yang dicatat oleh kepala pasukan yang mengakui Yesus anak Allah kemudian waktu adalah pernyataan kasihnya, pernyataan kasih sang anak manusia. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudaraku yang kekasih, jelas bahwa kepala pasukan dan anak buahnya itu tahu bagaimana peristiwa-peristiwa yang terjadi kronologis sebelum di kayu salib. Tetapi si anak manusia ini mengatakan, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Juga peristiwa-peristiwa selanjutnya yang dialami ketika dia nusukkan tombak ke perut sang anak manusia sebagai suatu kewajiban dia sebagai kepala pasukan. Ke matanya si kepala pasukan yang agak rabun pada waktu itu. Dan apa yang terjadi? Matanya sembuh, saudara. Saudaraku yang kekasih, darah yang terpercik di matanya membuat matanya kinclong. Saudaraku yang kekasih, begitu anak manusia meninggal, Matius 27 ayat 50 sampai 51. Matius 27 ayat 50 sampai 51. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua. Dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi.
dan bukit-bukit batu terbelah. Sehingga mereka menganggap ini anak manusia, pasti bukan manusia biasa. Ya, sungguh perhatikan baik-baik kata daripada kepala pasukan. Sungguh orang ini adalah anak Allah. Saudaraku yang kekasih, selanjutnya malam itu tatkala dia dan rekan-rekannya menjaga makam Yesus, mereka menyaksikan batu besar yang menutup makam. Besar sekali itu. Terbuka sendiri dan Yesus bangkit dari antara orang mati. Keluar dari kubur goa, kalau sekarang dibilangnya goa. Saudaraku yang kekasih, maka tatkala mayatnya tidak ditemukan esok harinya, Matius 28 ayat 11 sampai 15. Matius 28 ayat 11 sampai 15. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam. Memberitahukan segala yang terjadi, bahwa batu terbuka sendiri, Yesus keluar dari goa, dari kuburan, dari makam. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu, dan berkata, kamu harus mengatakan ya, bahwa murid-muridnya datang malam-malam. Murid-muridnya datang malam-malam, jak skenario-nya hebat ya. Terus? Dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Wow. Lanjut. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Ya, tidur, waduh bisa dihukum. Nggak apa-apa, nanti gue yang ngomong. Ya, saudaraku yang kekasih. Namun berita tentang kebangkitan Yesus tetap mereka sampaikan kepada banyak orang. Di kemudian hari, kepala pasukan yang bernama Longinus bersama kedua rekannya mengundurkan diri sebagai tentara Romawi, lalu pulang ke kota kecil kelahirannya, Kapadokia, memberitakan Injil Kerajaan Allah di sana. Dia menyaksikan sendiri Yesus bangkit. Sehingga banyak orang yang menjadi pengikut Kristus di daerah sana dan sekitarnya. Yang keempat adalah Yusuf, Arimatea, dan Nikodemus. Setelah Yesus wafat, tidak ada yang berani menurunkan mayatnya dari kayu salib, saudara. Sebab Yesus bukan penjahat biasa, tanda kutip biasanya, tetapi dianggap sebagai pemberontak dan penghujat Allah. Siapa yang berani menurunkan dapat terseret dan dianggap lawan pemerintah Romawi dan lawan agama Yahudi. Tetapi setelah meminta izin kepada Pilatus, Yusuf Arimatea yang adalah seorang kaya yang murid Tuhan tersembunyi, ya, segera mengambil mayat itu dan kemudian mengafani dengan kain lenan yang bagus, yang mahal. Nikodemus pun membawa ember yang berisi rempah-rempah dan minyak mur, minyak zaitun, untuk meminyaki dan mewangikan mayat Yesus. Yang dibawa, berarti Nikodemus juga dapat teman-temannya, anak buahnya juga Yusuf Arimatea, dan kemudian memakamkan di kubur milik pribadi Yusuf
Arimatea. Saudaraku yang kekasih, peristiwa ini mereka menyaksikan keilahian yang bersinar dari mayat Yesus yang rusak. Sehingga di kemudian hari Yusuf Arimatea dan Nikodemus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Mereka berbalik dari yang Nikodemus adalah anggota Mahkamah Agama. Dia diam saja, nggak berani bersuara, tidak setuju sebetulnya. Dan kemudian Nikodemus yang pemimpin agama Yahudi yang bertanya pada malam-malam tentang lahir kembali, menjadi pemberita Injil Kerajaan Allah yang aktif. Yang kelima, saudara, peristiwa-peristiwa yang di kemudian hari menentukan nasib manusia saat kematian Yesus di atas kayu salib yang terjadi di bawah kayu salib. Dan ini penting bagi kita. Petrus yang murid Tuhan menyangkal Yesus. Murid Tuhan yang satu ini termasuk jenis emosional, overreacting lah kalau secara sekilas psikologi. Lamban di dalam berpikir secara ilahi. Ternyata mudah sekali, labil ternyata. Mudah sekali menyangkal pernyataan sendiri yang sok pahlawan. Matius 26 ayat 30 sampai 35. Matius 26 ayat 30 sampai 35. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu. Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu. Karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Kawanan domba itu tercerai-berai, lanjut. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawabnya dengan gagah. Biarpun mereka semua tergoncang imannya. Karena engkau. Aku sekali-kali tidak. Sekali-sekali tidak. Yesus berkata kepadanya, Aku berkata kepadamu. Sesungguhnya malam ini. Sebelum ayam berkokok. Engkau telah menyangkal aku 3 kali. Engkau akan menyangkal aku 3 kali. Saudaraku yang kekasih, dan itu terjadi, saudara. Ayat 69 sampai 75, saudara baca peristiwa itu. Yang penting saudara catat juga. Artinya kita tadi mencatat bahwa iman ini tidak bisa diekspresikan dengan asal ngomong. Iya kan? Nggak bisa. Perbuatannya nggak usah ngomong deh. Ngomong gede, ngomong keren, viral, belum tentu. Iya kan? Saudaraku yang kekasih, mari kita koreksi diri kita. Nggak usah melihat kiri kanan, nggak usah menghakimi kiri kanan. Ada lagi imam-imam kepala tua-tua, orang banyak yang sesungguhnya membunuh anak manusia di kayu salib. Matius 27 ayat 20 sampai 26. Perhatikan baik-baik, kata demi kata. Matius 27 ayat 20 sampai 26. Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Barabas yang penjahat dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Pontius Pilatus mengatakan siapa di antara dua orang itu yang akan dibebaskan. Maksudnya agar supaya dia bisa punya kesempatan untuk membebaskan Yesus. Kata mereka, Barabas. Barabas! Kaget juga Pontius Pilatus. Malah penjahat. Lanjut.
Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Ia harus disalibkan, ia harus disalibkan. Katanya, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Saudara nggak menjawab. Artinya mereka setuju bahwa orang yang tidak jahat ini mereka salibkan. Lanjut. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, Lanjut. malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Itu urusan kalian sendiri. Lanjut. Dan seluruh rakyat itu menjawab, Perhatikan baik-baik. Seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." dan atas anak-anak kami. Itu dosa keturunan atau dosa bawa maut yang kemudian merebak sampai di Israel. Kasihan. Ya, saudaraku yang kekasih, ada Yudas Iskariot, murid Tuhan yang sudah 3 kali diperingatkan Tuhan Yesus tersebut. Artinya bukan perhatikan supaya jangan saudara pikir Yudas Iskariot memang ditentukan Tuhan, ditentukan Allah untuk menjadi korban, menjadi masuk neraka. Allah itu nggak adil, salah saudara. 3 kali Yesus memperingatkan Yudas. Bahkan dikatakan engkau lebih baik tidak dilahirkan. Tetapi saudaraku yang kekasih, manusia dinamis, yang memilih sendiri. Ya, Yudas mengalami kematian tragis, ya, gantung diri. Walaupun sempat ngomong tentang bertobat, dikembalikan uang yang diberikan kepada dia dan ditolak oleh pemimpin agama tua-tua agama Yahudi. Saudaraku yang kekasih, kalau dia tadinya lalu berani pada waktu Yesus di pengadilan lalu dia bilang, no. Ya tidak benar itu, saya yang dibayar, ini uangnya. Di depan Pontius Pilatus. Dia tidak akan demikian. Jadi pertobatannya hanya mengembalikan uang. Perhatikan, itu penting sekali, catat. Pertobatan bukanlah hanya soal fisik. Pertobatan adalah hati. Ya, itu namanya pertobatan total. Dan yang kasihan si Yudas Iskariot disampaikan oleh Tuhan akan berakhir di neraka, kekal bersama iblis. Saudaraku yang terkasih, kita sedang di bawah Bukit Golgota secara gambar-gambar yang kita bentuk selama Paskah, selama memperingati Paskah. Dari kacamata ilahi dari atas kayu salib, adakah panggilannya? Ya, jangan instan saudara, maaf. Yesus telah menebus kami. Dosa kami telah ditebus di atas kayu salib. Tanggung jawabmu apa? Jadi bukan soal nuding-nuding doang. Adakah panggilannya dari atas kayu salib? Ya. Saudara dengar, saudara menjadi pengikutnya, yang ditebus itu yang jadi pengikutnya, yang percaya dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya, yang mencari kebenaran.
Bukan semua orang, tersedia bagi semua orang, monggo. Tetapi harus dilakukan apa yang disebut sebagai tindak lanjut. Saudaraku yang kekasih, orang-orang yang seperti Yudas Iskariot, ayo. Ya. Banyak. Seperti Petrus ada. Jarang seperti Longinus, kepala pasukan. Kok jarang sih Pak? Lah jarang lah. Dia cuma ngeliat dalam semalaman, lalu bertobat total. Banyak orang-orang melihat ribuan orang yang disembuhkan Tuhan. Pak Matius juga melaksanakan apa yang Tuhan suruh. Tapi tidak banyak yang kemudian jadi murid Tuhan. Banyak. Tapi banyak yang kemudian menjadi Yudas, menghujat Tuhan hanya karena doanya tidak dikabulkan. Anak Tuhan, katanya engkau hebat. Anak. Saudaraku yang kekasih, belum lagi hatinya berada di harta seperti Yudas. Wow, saudara mau selamat, saudara mau ditebus dosanya di kayu salib, gombal. Gombal harta masih ada di dalam hati saudara, saudara minta ditebus, it's gombal. Saudaraku yang kekasih, keserakahan banyak beredar. Hati berada di harta banyak beredar. Dan itu racun-racun yang telah diminum oleh Yudas Iskariot. Saudara dan saya, no way. Amin. Mari kita mawas diri. Mari kita berdoa. Selamat Paskah, saudara yang kasih. Kita berdoa. Bapa di surga, hamba serahkan anak-anakmu di hari-hari Paskah ini, mengingatkan akan diri kami tentang penebusanmu dan tentang panggilan ilahi bagi anak-anakmu ini yang hadir, yang menyaksikan kebenaran ilahi ini. Engkau yang memberkati, terbuka hati anak-anakmu untuk menangkap Paskah ilahi yang disampaikan oleh engkau sejak 2000 tahun yang lalu. Dalam nama Yesus, hamba serahkan anak-anakmu. Haleluya. Amin. Tuhan berkati.